Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Informasi yang baru datang pada saya hanya beberapa hari yang lalu, sebenarnya perang dingin berakhir. Karena apa? Semua 100% dari semua senjata nuklir punya Amerika sama Uni Soviet tidak bisa dipakai, dimatikan. Sebelum kita mau wawancarai, Pak Zulkifli ini sudah menyiapkan, Pak Om atau Pak boleh adanya, Pak saja. Pak Zulkifli sudah menyiapkan sesuatu untuk diberikan kepada kita, dan saya yakin pasti kita semua punya banyak pertanyaan. Jangan mengandalkan saya, kalau pertanyaan langsung tunjuk gigi. Itu merangkak sendangan. Jadi saya persilahkan Pak Zulkifli dulu. Tadi saya sudah dikasih preview kertasnya seperti apa Ahmad Beni. Ya, terima kasih. Kami tertarik dengan segala hal yang ada kaitan dengan perubahan-perubahan mungkin yang akan terjadi di dunia ini, termasuk kehilangan semua kejahatan dari kelompok-kelompok Illuminati atau yang orang yang menguasai dunia. Dan dalam 1-2 tahun terakhir dapat banyak bantuan dari manusia dari planet-planet lain yang ada di sekitar kami. Dari awal ini anggapan nggak tahu Pak, UFO itu gimana sih sebenarnya? UFO artinya suatu objek yang tidak diketahui asal usulnya sebetulnya, tetapi pada umumnya kita anggap itu bahwa itu pesawat dari angkasa luar gitu ya, makhluk luar ya, dari planet-planet lain. Oke. Kalau kepanjangan UFO itu unidentified flying object ya. Objek terbang yang tidak diketahui. Ya. Tapi ternyata memang ada banyak dari planet-planet yang cukup jauh dari sini. Kira-kira ngapain bisa ke sini, Pak? Kira-kira sebenarnya mereka datang ke sini sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan lebih lama lagi, untuk mengawasi ya bagaimana perkembangannya di planet ini, karena mereka juga tertarik dengan perkembangan bagaimana manusia bisa maju dan sebagainya. Seperti kalau kita misalnya ke Bali masuk Sangen, gelap-gelap munyuk-munyuk. Ke Bonden ya, Bonden gitu ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau menunggu perkembangan manusia sampai pada tingkat tertentu bisa dihubungi mungkin gitu ya. Ya. Kalau kita Bonden udah ada pertanyaan silakan loh. Wawancara diri aku. Tapi kalau Bonden biasanya banyak waktu di tempat lihat monyet karena lebih menarik daripada cuma lihat yang lain-lain yang sederhana. Burungnya biasa gitu, burung. Tapi kalau monyet ya ada kegiatan yang oke. Kalau dari sejarah yang Pak Zulkifli pelajari, pernah nggak dari makhluk-makhluk yang tidak diketahui UFO itu tadi berhubungan dengan orang-orang di bumi? Oh, sudah lama ada pengalaman dengan banyak hubungan. Ya, bisa kasih contoh atau ceritakan sedikit biar agak terselek matanya. Ya, maksudnya sekarang maksudnya abad ke-20 atau tahun sebelumnya atau mungkin yang modern-modern aja. Ini baik diri lali jenenge kok. Maksudnya nggak bisa jauh-jauh, misalnya dari kalau kita kan kenalnya Area 51, X-File, kayak gitu ya. Terus ono Alien versus Predator. Kita bahannya Alien itu kita dicekoki dari film-filmnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang dari bukti empirisnya itu seperti apa sih yang kalau yang saya paham kan mungkin crash UFO di area di Roswell. Siapa Roswell, terus ada yang teorinya di Tunguska yang meledak itu katanya juga itu crash. Gimana Pak? Tolong di-sharing sama kita. Ya memang ada banyak kejadian. Sebenarnya belum banyak yang nampak mau turun misalnya mendarat di sini, keluar bilang halo apa kabar. Belum begitu banyak ya, karena mereka masih belum siap untuk itu. Karena sebenarnya mereka takut kita akan menjadi panic.
Manusia kalau mau ngerti, takut mau panik ya. Panik ya. Bingung. Akan tetapi sebenarnya masalahnya terus terang tahun 1954 ada rapat yang antar makhluk luar dengan Presiden Amerika. Dua kali ada kelompok yang kelompok A dan kelompok B berbeda-beda. Kelompok A sebetulnya itu orang jahat dari planet yang lain. Dia jahat, dia ingin menguasai dunia ini. Tapi dia tawar-menawar mau memberi teknologi untuk senjata maju sekali supaya pemerintah Amerika bisa punya senjata yang hebat dan sebagainya. Tapi timbal balik yang dia minta orang-orang yang bisa dipakai untuk eksperimen biologis, misalnya ambil telur atau pokoknya ingin tahu lebih banyak tentang DNA dan sebagainya manusia. Kelompok B, dia orang baik budi, dia tidak mau ada kejahatan sama sekali. Dia datang bilang, kami siap untuk memberi teknologi maju, energi gratis, semua orang bisa punya energi, tidak perlu BBM, sama sekali nggak perlu. Ada macam-macam mesin. Seperti kalau pernah lihat film Star Trek, ada banyak teknologi di situ. Itu benar, itu semua ada, bisa diberikan secara gratis pada manusia supaya tidak susah lagi. Tapi minta sesuatu yang penting, semua senjata nuklir dan semua teknologi nuklir tidak adakan. Karena mereka tahu bahwa senjata nuklir dan teknologi nuklir adalah bahaya, sangat bahaya. Setiap kali ada ledakan nuklir, itu ada semacam sesuatu terjadi pada alam semesta di luar bumi yang kita tidak tahu, tapi mengganggu. Tapi pemerintah Amerika pikir kami mau ada perang sama Uni Soviet pada waktu itu, komunis. Ya kita kalau tidak ada senjata nuklir bagaimana bisa kendalikan? Akhirnya pilih tim A, itu tim A ya, bukan B tapi A. Akhirnya dia masuk di dalam Area 51, dia membuat program secara rahasia dengan pemerintah Amerika, kerjasama untuk membuat UFO. Mereka yang membuat UFO dengan informasi dari mereka. Itu yang terjadi. Jadi dua kali pertemuan, ada dua sifat yang terjadi. Ya, pertanyaannya itu adalah siapa yang paling atau menang pada akhirnya, bukan menang, yang pada akhirnya dilakukan itu yang jahat. Yang jahat. Ya. Karena utama pemerintah Amerika tidak mau meninggalkan senjata nuklir pada waktu itu. Oke, nah itu sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Belum ada pertemuan lagi? Oh, pasti pertemuan terus menerus, karena kelompok itu kerjasama di dalam beberapa tempat yang rahasia. Oke, kalau begitu itu sudah cerita dari dulu ya, bahwa artinya yang melaksanakan atau yang menang adalah yang jahat tadi, yang mengembangkan teknologi perang. Ya, sekarang pertanyaannya akan sampai kapan dari tabiat yang B tadi, yang A, itu akan berlanjut sampai kapan? Ya sebetulnya sekarang sudah hampir tidak ada lagi, sudah diusir, sudah dihancurkan, sudah ditaklukkan. Oke, mungkin ada indikasi atau contoh yang mengindikasikan ke kita bahwa kaum Nadiyin angkasa itu mulai mengambil atau menghilangkan atau apa lah. Ya, oke. Sebenarnya sudah lama sekali ada peringatan dari kelompok yang baik budi. Dia tidak aktif, tapi dia selalu datang untuk memberi tanda-tanda bahwa senjata nuklir itu bahaya. Mulai tahun 60-an, seringkali ada UFO muncul pada waktu malam di atas tempat rudal intercontinental ya, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile namanya, ICBM. Itu muncul di atas itu, dan itu dimatikan, sudah itu nggak bisa diluncurkan. Dari teknisi di situ perlu 3-4 hari sampai diperbaiki, bisa memperbaiki semua lagi. Itu terjadi tahun 60-an, 70-an dan sebagainya.
Ini informasi yang baru datang pada saya hanya beberapa hari yang lalu. Sebenarnya perang dingin berakhir karena apa? Semua 100% dari semua senjata nuklir punya Amerika sama Uni Soviet tidak bisa dipakai, dimatikan. Ya, dimandulkan, ya betul. Dimandulkan. Saya lebih ringi. Ada contoh yang terbaru lagi. Nah itu terjadi tahun kapan perang dingin terakhir, tahun 89 atau 90. Ya, itu terjadi. Itu berarti pada waktu itu sudah sadar, negara-negara maju sudah sadar bahwa mau apa lagi ini, punya kekuasaan, punya teknologi yang bisa matikan semua ribuan bom dan sebagainya sudah nggak bisa berfungsi lagi. Itu dari juga tahun lalu ada 11% dari semua rudal punya mereka suatu hari semuanya tidak berfungsi lagi. Katanya ada nuklir juga yang Cina yang hilang nggak jelas? Ya, itu sekitar 3 minggu yang lalu ada 1000 ledak nuklir di Cina punya di bawah tanah, di dalam terowongan-terowongan di bawah tanah. Itu lenyap. Cuma gimana? Itu dipandu dari teman-teman dari luar. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.